Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Pak Rahman sebagai guru tematik. Hari ini Senin 29 Maret tahun 2021. Insya Allah ini sudah kembali normal ya pembelajarannya, yaitu menggunakan daring Google Meet dan daring Google Classroom. Dengan media pembelajaran nanti ada YouTube ya. Ya, hari ini anak-anak, insya Allah sekolahan kita, sedikit pengumuman ya, insya Allah sekolahan kita akan ditinjau oleh Bupati. Semoga nanti segera mendapatkan izin untuk sekolah tatap muka ya. Nah, hari ini ditinjau dan nanti akan diputuskan apakah nanti sekolah kita masuk layak atau tidak eh, untuk sekolah tatap muka. Seperti itu. Silakan nanti dicatat ini, nanti kemudian diupload sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar hari ini. Kemudian ada LK sedikit. Catatannya saya mohon jangan di lembaran-lembaran ya, karena kemarin ketika masuk saya tanya catatannya di mana, nggak ada semuanya ya. Bahkan bahasa Jawa pun yang harusnya ada catatan aksara Jawanya juga tidak ada yang nyatet, hanya satu dua anak yang mencatat. Ya, ini dicatat, minta tolong dicatat dan jangan sampai di lembaran ataupun jangan sampai dihilangkan. Nanti kalau saya tanyain harus ada ya. Ya, tematik 8 mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Ya, kita mulai mengidentifikasi jenis-jenis usaha. Nah, hari ini kita bahas usaha kelompok ya, bukan usaha individu atau pribadi, tetapi antara orang dengan orang atau kerjasama ya. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Yaitu ya kelompok itu lebih dari satu orang ya. Kalau sendirian itu namanya individu. Usaha kelompok biasanya memiliki usaha yang besar sehingga dapat mengembangkan ide, kemampuan usaha yang lebih banyak, resiko usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha dan sebagainya. Contoh usaha kelompok antara lain sebagai berikut. Nah, jadi usaha kelompok ini enaknya itu punya ide-ide baru anak-anak ya. Ide-ide baru, kemudian nanti itu misalkan ada resiko rugi, ruginya ditanggung bersama-sama. Nah, itulah eh, ciri-ciri usaha kelompok. Beda dengan usaha pribadi ya, usaha individu kalau rugi ya rugi saja sendiri dan tidak ada jaminan antara siapa dengan siapanya gitu ya. Biasanya kalau usaha kelompok itu ada apa jaminan gitu ya. Ada 6 yang harus kita catat hari ini termasuk tadi itu dicatat juga. Ada satu nanti FA, firma, CV, PT, koperasi, BUMN dan BUMD. Insya Allah nomor 5 dan 6 ini paham ya anak-anak ya. Di kelas 4 dulu pernah dibahas BUMN dan BUMD meskipun tidak mendetail, tetapi setidaknya pernah dibahas. Ya, pertama ada firma, biasa disingkat dengan FA. Ya, di situ ada perusahaan, Sanbe, Kimia Farma, Tempuscan, Paros, Kalbe, Dexa, dan sebagainya itu ya. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma ditanggung oleh firma atau kelompok ya, ditanggung oleh kelompok. Oleh sebab itu resiko dan kerugian firma menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Jadi misalkan siapa nih yang ikut kelompoknya saya misalkan mau mendirikan perusahaan, apa perusahaannya misalkan Paros ini. Nah, Paros ini kemudian gabung seseorang nomboi atau apa modal, kemudian nanti kalau untung ya dibagi bersama, rugi ya ditanggung bersama. Gitu ya, dicatat firma. Ya, itu ya. Tadi firma yang kedua adalah komanditer Finuscap atau persekutuan komanditer. Biasanya terkenalnya adalah CV. Ya, bukan kurikulum vitae ya. Nah, CV di bahasa Indonesia ada dua, yaitu Komanditer Venuscap dan kurikulum vitae. Nah, nanti awas ya, kalau di lamaran kerja nanti ada kurikulum vitae atau CV juga sama. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal saja dan menyerahkan urusan usaha kepada anggotanya. Jadi misalkan saya anggota nih, tapi saya mau pasif saja. Saya menanamkan modal, saya serahkan ke kalian, kelompok kalian. Wes urusan apa segala perusahaan ini. Untung rugi kali saya ikut kalian. Jadi misalkan kalian itu pinter-pinter dan pemasarannya bagus, kemudian untungnya banyak, saya otomatis ikut. Misalkan kalian kok nggak pinter dan perusahaannya drop atau rugi, saya juga ikut rugi meskipun saya pasif. Jadi pasif itu nganut ya. Nah, yang aktif lah yang menjalankan perusahaan.
Ya, dicatat ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT ini adalah perusahaan yang jual beli saham, ya, jual beli saham. Jadi saya punya perusahaan dan sudah besar, kemudian saya kok mau rugi nih, ambu-ambu rugi, ya, agak-agak rugi. Nah, saya jual saham saya, tapi saya tetap punya. Saya tetap punya, kemudian kalian beli saham saya. Nah, saham itu seperti apa ya, surat pribadi atas hak milik perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi kalian tetap mempunyai hak atas perusahaan itu, saya juga mempunyai hak atas perusahaan ini. Bisa 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 saham itu 100% atau sekian persen, 90%, 80% dan sebagainya. Ini dicatat sendiri nanti bisa dibaca, nanti juga akan dicantumkan oleh Pak Roman di Google Classroom. Yang keempat ada koperasi. Koperasi ya, bukan koperasi yang di sekolah itu ya, yang jual-jual apa? Alat tulis, tapi ini koperasi dalam bentuk usaha. Di sini anggota bisa simpan, bisa pinjam, bisa hutang ya, juga bisa menabung. Itu ya. Jadi operasi ini tujuannya untuk kesejahteraan anggota anak-anak ya. Jadi ini catat, bisa kalian pinjam modal di sini, bisa hutang di sini, bisa menabung di sini dan sebagainya. Itulah koperasi yang dimaksud, bukan tempat beli apa alat tulis itu kan koperasi sekolah ya. Ini koperasi yang untuk perusahaan. Berikutnya ada BUMN, ini yang kelima, Badan Usaha Milik Negara. Nah, seperti di atas ini ada PLN, Perusahaan Listrik Negara, Kereta Api, Jasara Harja, kemudian ada ini gas ya, Waskita, PT Wijaya Karya, dan sebagainya. Ini badan usaha milik negara, tentunya dimiliki oleh negara, bisa juga dimiliki oleh swasta. Ya, saya bisa menanamkan modal di sana, meskipun saya swasta, saya atas nama pribadi, atas nama Pak Rahman sendiri, bisa menanamkan di sana. Misalkan saya mau menanamkan modal saya di PLN. Ya, berarti saya harus beli sahamnya PLN sekian persen, tapi perusahaan negara tetap dapat hak, saya juga dapat hak atas keuntungan tersebut. Ya, kalau BUMN ini bisa ya kerjasama antara individu dengan negara ya atau kelompok dengan negara seperti itu. Kemudian yang kedua sama ini atau yang keenam ada BUMD sama saja dengan BUMN, hanya saja BUMD ini dikelola oleh provinsi atau daerah. Ya, kalau di Jawa Timur itu ada yang terkenal adalah Bank Jatim, kemudian ada Jatim Utama, ini bergerak bidang energi ya, gas. Kemudian ada PDHM, Tirta Raharja, ini air ya. Biasanya yang siapa di kota, Mojosari, Mojokerto, Bangsal mungkin. Ada yang rumahnya itu menggunakan PDAM. Ini dicatat juga. Ya, nanti dicatat, kemudian di-upload di Google Classroom seperti biasa. Saya nggak mau kamu hanya mencatat saja, tapi dipelajari ini. Kemudian nanti ada sedikit soal menjodohkan. Dikerjakan, gampang ya, menjodohkan. Saya iseng-iseng ini latihan ya, latihan menjodohkan. Supaya nanti ketika ada soal-soal, tapi semuanya sudah bisa sih. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Pak Rahman mohon doa, semoga hari ini lancar kegiatannya. Ada bupati yang datang ke sekolah, mengecek kesiapan sekolah tatap muka dari Al-Akbar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.